Ye 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 ye, tepuk tangan semua, tepuk tangan semua. Welcome to Weekend Talk bersama Pak Unggul. Ini adalah sebuah program baru yang paling dahsyat, paling menggelegar dan selalu unggul. Ye 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 ye. Hidup Unggul Dikdaya. Hidup unggul unggul. Unggul Dikdaya. Halo, gimana guys? Gimana kabar Pak RT, Baik. kabar Mas Kun? Gimana ini? Baik. Pak RT aman semua? Sudah? Oh aman, aman. Semua? Oh sudah. Kampungnya saya lockdown sampai antar dimensi. Mantap. Itu makhluk gaib aja males lewat ya itu ya. Bener. Ntar kalau makhluk gaib lewat harus jadi ODP dulu sini. Oh, mantap. MDP makhluk dalam pengawasan. Oke, siap. Gimana nih? Kita juga mau kasih ini dulu, kasih tanya kabar teman-teman dulu nih buat Lil Monster semua yang ada di rumah. Lil Monster. Gimana teman-teman yang ada? Selalu. Ya pastinya dong, harus sehat selalu, harus tetap semangat. Jangan lupa cuci tangan, itu penting banget. Kita di sini tidak sedang berkumpul ya, jadi kita walaupun ngobrol bareng di sini, kita tetap berjauhan, tetap jaga jarak karena tetap jaga hati juga. Ya betul. Ya, benar sekali. biar nggak baper. Iya benar. Belak-belakan tapi tetap jaga hati. Iya betul. Nah karena kita nggak bisa berdekatan, jadi ya terpaksa segala konten-konten yang kita udah siapin banyak banget itu ya harus kita tunda dulu, dan makanya ada podcast ini gitu, podcast Cookie Monster, dan di segmen Weekend Talk ini kita ngobrol-ngobrol bareng buat menemenin Lil Monster semua yang mungkin lagi gabut, learning, lagi gabut, mabar ya kan. Ya, tapi harus tetap di rumah. Yang penting syaratnya harus tetap di rumah. Tetap di rumah. Di rumah aja. Gimana nih? Kita udah kira-kira berapa lama ya nggak bisa kumpul ya? Hampir sebulan nggak sih? Ya, hampir sebulan kelihatannya. Hampir sebulan gini. Pak Unggul nih berarti sebulan juga WFH atau? Iya dong, harus tetap produktif walaupun di rumah, tapi harus tetap bekerja gitu. Kerjaannya tambah atau kerjaannya kurang? lebih ke nyari kerjaan ya sebetulnya ya gitu. Ini ada konten lagi kan, kerjaan nambah. Oh iya benar. Tambah. Iya. Nah, ini kita udah sebulan nggak ketemu. Otomatis gimana nih teman-teman Cookie Monster, bisa latihan nggak? Atau kayaknya beberapa ada yang latihan sendiri deh. Latihan sendiri. Tapi nggak bisa latihan bareng kan kita yang pasti kan. Emang bisa. Kita menaati ini kan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak. Dong. Sebagai warga negara yang baik. Oh, atau mungkin latihannya bareng tapi studionya beda-beda gitu ya. Nah, itu. Satu di studio A, satu di studio B. Bisa-bisa terus fit callan gitu. Oh, itu kayaknya effort banget ya kayaknya kalau mau latihan gitu. Itu antara effort atau goblok sih sebenarnya. Tapi gini, tapi kan maksudnya jadi suatu hal yang memang sering banget kita lakuin dan emang harus banget kita lakuin gitu kan. Kangen nggak sih maksudnya dengan kondisi seperti ini, nggak bisa ketemu, nggak bisa latihan gitu? Oh jelas. Enggak. Enggak. Piye kowe? Atau malah seneng gitu ya? Seneng ya jadi kalau ya. Nah, kalau aku sih kangen. Udah berapa lama berarti? Kalau istilahnya kita mau bilang ini sebuah rutinitas kan apa ya? Rutin latihan selama bertahun-tahun mungkin ya. Udah berapa tahun kira-kira? Waduh, berapa tahun ya itu? Dari sebelum Masehi ya, kamu dari iya, dari zaman Majapahit. Zaman batu ya udah. Oh, gitu. Udah. Dari 2013 tuh berarti 7 tahun. 7 tahun sebuah rutinitas latihan hampir setiap hari, kemudian sekarang harus ya hampir sebulan ya, harus libur, dipaksa libur gitu ya. Lihat aja besok itu bobotnya pada naik semua. Iya. Biasanya gabut makan, gabut makan. Makan, mabar. Gak ada aktivitas kardio yang lainnya itu. Iya. 7 tahun Aka latihan hampir setiap hari gitu. Tapi kan dulu waktu di awal kan enggak gitu dong. Emang waktu di awal pertama kali ngedance langsung ada temennya gitu latihan atau gimana? Enggak sih. Dulu ngedance ya sendiri-sendiri doang, maksudnya cuma kasihan nggak ada temennya. Nggak ada yang mau jadi temennya. Iya. Jadi kayak ya cuma sebatas belajar dari video, lihat sendiri, coba sendiri. Kalau susah bodo amat tinggal tidur.
Contoh K-pop pemuda-pemudi yang putus asa itu. Dulu gitu, itu dulu. Itu dulu. Sekarang Nah, lebih lagi gitu. sekarang baru lihat aja udah nggak perlu dipikir nanti tinggal tidur. Enggak. Tapi di awal dulu ini juga K-pop juga. Enggak, dia dulu malah lebih ke benci sama K-pop dulu sebenarnya. Ini keras ini. Jadi Keras. karma nih sebenarnya. Awalnya Jadi nggak bisa sebenarnya lepas. nggak dari K-pop justru sebenarnya. Dari Nggak keluarga dari K-pop. baik-baik. Iya. Oh iya. Alhamdulillah dari keluarga baik-baik. Alhamdulillah ya. Dari dulu tuh lebih ke kalau untuk konteks dance ya, lebih suka nonton kayak Jabawukis. Kinjas. Belum ada. Dulu belum tahu Kinjas Belum ada. malah. Belum ada. Zaman Jabawukis masih di ABDC itu loh dulu. Oh Super iya. Pro. Ya Denny Malik juga. Hah? Siapa aku Denny Malik itu koreografer Indonesia. Oh, iya. Itu. Yang di FBDC itu Ari Tulang. Oh, Ari Tulang ya. Bapak Ari Tulang itu. Ya pokoknya itu. Terus lihat apa? Mungkin Pak Unggul tahu Step Up ya. Oh, Film. saya taunya ya Coach tahu lah. Ya, coach Otahi saya tahu. Step Up Susah. apa? Terlalu modern itu buat saya. Oh iya. Ya itu pokoknya dari awalnya lihat situ terus kok wah kayaknya keren nih. Kayaknya keren nih. Pas lagi boomingnya apa shuffle dance dulu. Shuffle. Nah itu sempat belajar itu terus disuruh sama kakak kelas di sekolah dulu Suruh pulang. bikin disuruh bolos enggak disuruh bikin dance tim dance sendiri kan ya akhirnya ketemulah dengan teman-teman saya bernama Dio Ega. Itu ceritanya battle sama kakak kelas gitu ya, battle gitu ya. Bukan. Lebih ke tawuran mungkin. Oh, tawur ya, tawur. Sparring. Sparring. Disuruh aja sih, maksudnya sama kakak kelasku juga suka b-boy karena anak b-boy juga. Terus disuruh bikin, ya akhirnya ketemu terus sama Ega kan diajakin cover. Ya udah cover dulu. Berarti itu racunnya dari Ega berarti. Iya, racunnya dari Ega sebenarnya. Oh, racun. Racun K-popnya. Awalnya benci, terus kemudian diajak, terus nyaman. Wah, itu terus jadian gitu ya sekarang ya. Bahasanya Pak. Maksudnya jadi rutinitas gitu, ngedance, cover dance gitu. Kalau Kunto gimana Kunto? Kunto ini juga sama nih. Awalnya juga dari mana? Dari keluarga baik-baik juga atau? Dari alhamdulillah dari keluarga baik-baik. Iya, alhamdulillah. Perjalanan dari keluarga baik-baik, lalu ini tuh ceritanya adalah pada suatu saat. Ini ada backsoundnya, bisa dikasih backsound sedih kan? Enggak. Awalnya itu adalah aku tuh jadi sering waktu kecil itu kalau di kamar mamahku itu monolog ngomong sendiri. Monolog sambil kayak drama gitu. Jadi gerak sendiri. Oh. Terus akhirnya itu SD. Terus akhirnya SMP itu game, kecanduan game. Tahu game Ayo Dance nggak sih? Oh iya, tahu. Tahu kan? Tahu. Itu awalnya itu aku terinspirasi dari Ayo Dance itu. Iya, main. Jadi kayak sehari bisa main, pulang sekolah gitu bisa main itu sampai nanti jam 9 nggak makan, akhirnya pingsan, tipes gitu. Tipes. Tapi serius pernah tipes gara-gara main terus. Iya. Jangan dicontoh ya ke teman-teman. Jangan dicontoh. Itu kan SMP kan, ya kan. Oh iya. Terus akhirnya akan ada pelajaran seni tari, diajarin tari tradisional, ada tari jaranan, perang, sama setelah itu apa ya? Nah itu pakai rantai ya toh. Oh iya. Apa ya setelah itu? Oh anoman. Oh, pasti kamu jadi anomannya kan? Semua Bapak. Oh, semua jadi anoman. Semua jadi anoman. Soalnya agak gimana gitu ya, kayak agak mirip gitu ya. Ya, agak sinkron gitu lah. Iya. Terus habis itu kok mulai seneng gitu sama tari tradisional. Terus main-main
main Ayo Dance itu mulai kepo sama gerakannya. Kan ada tuh lagu-lagu dari K-pop juga tuh di Ayo Dance itu. Oh iya. Ya kan? Banyak banget. Ada Shiny, TVXQ, Black Q itu kan. M-Black, Bapak. Saya tahunya Black Q. Oh. M-Black. Aduh, saya... Pak. Jaga kesehatan, Pak. Black Q. Maaf, lanjut. Ada lagu-lagu K-pop gitu ya di Ayo Dance itu. Kepo terus buka TVXQ gerakannya kayak gimana sih? YouTube. Pada saat itu udah ada internet. Dari situ, dari pengalaman pengen kenal K-pop dari Ayo Dance itu, kemudian jadi langsung ke cover. Enggak langsung ke cover. Akhirnya SMP, terus lulus SMP, SMA, singkat cerita, justru mah kenal sama cover dance itu setelah masuk kuliah. Dan akhirnya kesampaian untuk tadinya cuman sekedar penasaran sama gerakan-gerakan yang dibodohi sama game itu, akhirnya awalnya justru waktu kuliah juga aku nggak mau juga. Nggak mau. Oh, berarti setelah belajar dance terus kayak merasa cover dance tuh hina gitu ya. Tapi jujur waktu aku lihat orang cover dance itu terkesannya alay. Serius. Pada saat itu. Pada saat itu terus akhirnya salah satu teman saya yang sekaligus juga guru saya juga yang ngajak, itu kan orang hip hop juga di Solo. Iya. Di tim Triple X itu juga ngajak akhirnya, tapi ngajaknya awal-awal tuh kelihatannya diajak hip hop dulu terus nanti dibelokin ke cover dance. Oh, jadi ini modus gitu ya. Supaya tertarik gitu ya. Jadi kayak digiring pelan-pelan gitu loh. Oh, gitu. Yuk coba yuk, gitu kan. Terus akhirnya mendoktrin secara pelan-pelan. Didoktrin secara pelan-pelan, terus akhirnya ya oke lah. Ayolah sama-sama dance, dan juga materinya pada saat itu yang ditunjukin itu benar-benar bagus. Waktu itu kan BTS yang Boy in Love. Oh. Ya. Itu. Oh, jadi pertama cover BTS Boy in Love ya? Iya. BTS tahun 2014 ya. Iya, 2014. Iya, 2014. Ya. Lebih senior Aka lah. Oh iya, berarti emang dari umur juga kan emang senior beliau kan. Iya, benar. Iyain aja. Tapi ini berarti dong kayak impresi awal tentang cover dance berarti kayak menggampangkan gitu lah ya, kayak semacam cover dance doang. Ya, dulu bisa dibilang gitu sih saya. Kalau aku ya. Menggampangkan sih, cuman kayak culture-nya itu terlalu nyentrik kalau bagiku dulu. Alay lah gitu ya. Ya, karena rambut diwarnain, terus cara fashionnya yang aneh-aneh. Karena kan culture Jawa kan kalau nonton yang nyentrik sedikit itu kan agak mengkerenyitkan. Oh iya. Ya. Langsung jadi bahan gibah. Sampai sekarang sebenarnya. Ya, tapi ya akhirnya kan sekarang kan juga ini kan, maksudnya pandangannya kan berubah gitu kan. Ya. Nah, cuman gini, ini sebetulnya aku tuh ada satu artikel dari Billboard.com. Nah, ini artikel dari 2011. Wow. Jadi lebih inilah ya kan, lebih ya 9 tahun yang lalu gitu. Ini sejarah ini. Jadi artikel ini ceritanya Billboard itu meliput sebuah festival namanya K-pop Cover Dance Festival. Sekarang masih ada juga. Festival itu masih ada kan setiap tahun ya, KCDF itu. Nah, ceritanya di 2011 itu diliputlah sama Billboard. Jadi 2011 pun dunia sudah melirik ke sini gitu karena ini festivalnya kelasnya dunia gitu. Melirik cover dance-nya sendiri. Ya, gitu. Dan kemudian di situ didefinisikan bahwa cover dance itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa ini sebuah gerakan atau sebuah bentuk movement gitu, di mana orang-orangnya itu mengimitasi, mereplika koreografi dari K-pop idol, artis K-popnya gitu. Nah, kemudian di event itu diwawancara si eksekutif produsernya namanya Moon Chang-ho. Si Moon Chang-ho ini menyatakan bahwa cover dance itu menjadi sebuah wadah untuk fans di seluruh dunia bisa berpartisipasi secara aktif. Ini sebuah
entertainment, sebuah industri hiburan yang dimana fansnya itu bisa berpartisipasi aktif, bukan cuman sebagai penikmat atau komoditas begitu. Oh, bukan cuma sebagai konsumen gitu ya? Iya, bukan sebagai konsumen orang yang pasif gitu ya? Ya betul, cuma bisa nonton konser, beli tiket konsernya, beli album begitu kan. Ngehaluin idolnya gitu. Nah, ngehaluin idolnya, tapi si Moon Chang-ho ini bilang dengan cover dance ini tentunya fans juga bisa secara aktif gitu, karena mereka juga bisa melakukan istilahnya mereplikasi performance dari K-pop idolnya gitu. Iya. Nah, secara tidak langsung si Moon Chang-ho ini juga bilang bahwa dengan maraknya cover dance ini, gerakan cover dance ini, K-pop itu jadi terbantu untuk bisa disebarluaskan secara internasional sebagai sebuah bentuk entertainment, bentuk hiburan sosial begitu. Jadi di mana penikmatnya itu tidak cuma merasa terhibur secara satu sisi, dia mendapatkan hiburan dari idolnya, tapi dia juga bersosialisasi dengan sesama pecinta. Lahiriah dan batiniah gitu ya. Betul. Jadi dipaskan secara, karena mereka juga bisa bersosialisasi begitu. Nah, kemudian definisi dari Moon Chang-ho. Nah, di sebuah artikel di Billboard tahun 2011. Nah, sekarang kita udah di tahun 2020. Berarti 9 tahun. Nah, menurut kalian setelah 9 tahun berlalu ini masih relevan nggak sih omongannya si Moon Chang-ho ini? Bapak Moon Chang-ho. Gimana coba siapa dulu? Mas Aka dulu. Oh, Bapak. Oh ya. Bapak. Oke. Pak RT. Kalau menurutku sih masih relevan sih yang dikatain yang udah diomongin sama Bapak Moon Chang-ho tersebut. Kan hiburan secara aktif. Iya. Emang sih itu yang juga aku rasain sih, daripada cuma jadi fans nonton itu kan kadang kita juga pengen berkecimpung di dunia tersebut, cuma kalau untuk jadi K-pop idol kan agak halu lah gitu ya. Sadar diri berarti. Sadar diri saya. Iya, sudah berapa ribu tahun Anda berusaha untuk menjadi idol kan, begitu kan? Terus itu kan gimana ya kalau misal di dance cover gitu, setidaknya di dance cover juga bisa dapat ilmunya, kita bisa dapat yang tadi dibilang hiburan sosial tuh. Ya betul betul banget ya. Betul banget. Pertama bisa ya di sisi sosialnya bisa dapat teman banyak. Terus yang bisa ngehibur, dapat gebetan. Nah, bener tuh. Wah, kan dong. Yang pertama, kita sebagai anak dance cover jelas anak K-pop kan ya pasti. Kita kehibur sama K-pop idolnya, kita belajar koreonya, kita sebagai anak dance cover perform. Nah, kita juga bisa menghibur teman-teman yang lain juga itu. Jadi kayak lebih apa ya itu namanya? Simbiosis mutualisme gitu ya, saling menghibur, kemudian mendapatkan benefit dari masing-masing gitu ya. Fansnya mungkin nggak usah jauh-jauh buat lihat idolnya, atau spend money buat mungkin dia udah puas dengan menonton cover dance yang mengcover idolnya mungkin ya. Setidaknya inilah ya, tombol apa jenenge? Tombol kangen. Ya setidaknya bisa inilah ya, cukup menghibur lah ya gitu ya. Kalau diibaratkan kayak makan tuh ganjel perut sek tuh. Wah, itu. Kan main dish-nya kan nonton konser K-pop idolnya. Nah, ganjelnya nonton dance cover-nya gitu kan ya. Tapi gini kan, itu kan sebetulnya kan kalau kita balik lagi ke termnya itu, ke istilahnya dari cover dance itu kan yang digunakan kata mengimitasi atau mereplikasi begitu kan. Berarti kan secara kita juga harus lihat bahwa dalam 9 tahun ini kan industri K-pop juga berkembang sangat besar sekali. Kalau mungkin dulu Mas Kun lihat ada SHINee, Emblem, ya bagus-bagus juga gitu. Tapi sekarang gimana menurut Mas Kun dengan 9 tahun berkembang SHINee, kemudian sekarang mungkin trennya sudah di siapa, NCT mungkin begitu? BTS. Gimana Mas Kun melihatnya industrinya itu sendiri gimana? Berkembang? Kalau aku khususnya dance ya. Kalau menurutku ya, cover dance di Korea sendiri itu sudah menjadi wadah buat sebuah industri dance. Kalau menurutku loh ya. Betul. Kalau menurutku, dan ketika Bapak Moon tadi ngomong hiburan, menurutku 9 tahun dari 2011 itu kata-kata hiburan itu mungkin sudah berubah menjadi culture. Oh, jadi budaya gitu ya. Jadi budaya yang nanti juga jadi satu, maksudnya akan campur dengan budaya kita. Maksudnya berasimilasi gitu ya, ada asimilasi dengan budaya Korea dan juga budaya Indonesia.
Sekarang kalau aku lihat dari segi dance ya, sekarang pun tim idol kayak NCT, terus Stray Kids, terus TXT, ya betul. Itu pun koreografernya udah keluar dari mana aja. Maksudnya bukan cuma lokal dari Korea, tapi bukan cuma dari Korea atau termasuk koreografer tingkat dunia gitu ya. Cuman di Jepang, iya. Sekarang pun udah kayak Brian Puspos, Kinjas, lalu dan TXT kemarin pun juga koreografernya ada yang dari Singapura juga. Ya, Alif. Ya. Oh iya tahu. Alif Airco itu juga. Maksudnya sekarang pun ini itu udah menjadi culture untuk mewadahi dancer sebenarnya. Jadi secara tidak langsung adanya industri K-pop yang berkembang ini juga mendukung industri dance supaya jadi lebih terwadahi juga gitu ya. Ada porsinya gitu. Iya. Kalau menurutku dari kacamataku seperti itu karena ya larinya juga ke industri. Ya betul. Tapi kan gini, untuk industrinya sendiri kan ketika koreografi semakin berkembang, semakin kompleks, berarti kan talentnya si idol ini kan juga berkembang kan? Iya. Iya harus bisa mengikuti gitu, dan kenyataannya memang iya kan. Sekarang kita kalau lihat idol generasi sekarang tuh kayaknya emang dance-nya tuh dikejar banget ya, jago-jago banget gitu. Beberapa pun aku rasa setauku dulu Jimin dari BTS itu juga poppers. Dia rootnya hip hop, dia poppers. Jadi idol ini juga berangkatnya juga dari mungkin nggak semua, tapi beberapa kayak aku tahu itu Jimin itu dia juga sering ikut battle dulunya. Belum masuk agensi. J-Hope tuh iya nggak sih? J-Hope tuh juga kelihatannya iya deh. Berarti kan gini, sekarang industri berkembang, koreografi semakin kompleks, idolnya juga dituntut untuk mengejar dan mereka mampu. Karena kalau mereka nggak mampu, mereka nggak akan debut pasti kan. Iya. Nah, terus peran kita sebagai pelaku dance cover gimana? Setelah 9 tahun industri ini berkembang gitu, kita sebagai dance cover, berarti kita juga ini dong. Ya mau nggak mau harus mengikuti juga. Harus ikut berkembang juga. Mengikuti perkembangan juga. Iya. Tapi pada ngerasa nggak, maksudnya selama berproses dari berapa 6 tahun 7 tahun ngerasain perbedaan itu nggak, kayak dari koreonya makin susah ya, kayak sekarang tuntutan gimana? Kalau aku pribadi ngerasain sih selama 6 tahun berkecimpung di dunia dance cover, semakin aneh-aneh koreonya semakin makin ruwet-ruwet in a good way ya, bukan in a good way. In a good way. Jadi sama sih, ada sesuatu yang bisa bikin kita improve gitu loh. Asal kita juga menjalaninya dengan enjoy, dengan mau effort untuk mempelajari basic, kan pasti ada signature-nya, pasti ada. Nah, kita kan membiasakan signature-nya itu kan yang agak butuh waktu sebenarnya. Orang idolnya juga signature-nya bisa, misal katakanlah Etis yang Say My Name dengan jalan dorong stroller itu. Dorong stroller itu kan harus punya pembawaan yang baik juga. Yang sesuai dengan eksekusi koreonya juga harus yang koreografer pengen. Iya. Kalau lagi juga nggak, maksudnya dalam 7 tahun ini ngelihat kayak di lomba-lomba gitu, terus jelas betapa tim yang satu dengan yang lain gimana? Kalau dari segi materinya ya, kayak misal koreo idolnya itu jelas banyak banget berkembang, apalagi dulu kan juga ya kalau orang bilang koreo lah tuh kan ya Shiny, Silver, ya enggak? Ini kok suaramu jadi robot gini ya? Ya, pokoknya dari zaman dulu kan standar susahnya tuh Shiny, Lucifer ya. Semakin kesini kan semakin berubah, kayak tren koreonya juga banyak koreo baru diimplementasiin kayak Gangsta Walk, Dap, apalagi. Iya. Semacam itulah yang lagi ngetren gitu kan. Ini kalau dari yang aku lihat sendiri ya, banyak kayak lebih ke hip hop juga sekarang. Koreo ini bener-bener koreo, bukan koreo ganteng-gantengan idol gitu loh. Dan bagusnya itu kayak mengikuti perkembangan tuh loh. Ya, perkembangan. Sekarang koreografi light fit pun dimasukin, kan baru happening kan koreografi light. Iya, itu. Jadi industrinya juga berkembang terus gitu ya. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan scene kompetisi dance cover di Jogja juga dari zaman dulu awal aku ikut, mungkin Kunto ikut, sama sekarang pun
jauh banget bedanya. Jauhnya jauh tapi semakin baik gitu ya. Iya, sudah banyak grup-grup yang sudah mulai tahu bagaimana caranya untuk ngakali. Maksudnya udah tahu caranya latihan yang benar, harus apa aja stepnya yang harus dilakuin itu. Menyajikan materinya juga ya. Sama dulu tuh kayak pas ya aku pertama debut gitu, wah kata-katanya keren banget. Pertama kali ini debut sama siapa? Dance gitu, grupnya dulu sama Ega Madio itu. Oh, sama apa itu namanya? Off the record ya. Oh. Apa namanya? Ya mungkin teman-teman udah ada yang tahu, mungkin JLT. Silat. Itu dulu pertama kali manggung ya sarannya. Kelihatan loh perbandingannya, kayak ini grup yang udah lama, ini grup yang masih baru dari segi mereka cara jogetnya gitu loh. Kalau yang sekarang kok bisa dilihat ada yang baru ini grup baru nih gitu. Lihat wah anjir udah keren kayak gitu loh. Enak. Udah tahu cara geraknya, dan mereka tuh bukan kayak anak baru tuh loh. Nah itu loh, kompetitifnya tuh semakin tinggi, standarnya juga makin tinggi. Iya gitu. Sampai sekarang kerasa juga sih. Kerasa. Apalagi ini ya kayak kostum, makeup itu udah sangat ini banget, berkembang banget ya. Paul, zaman dulu tuh masih kayak seadanya. Kayak dulu tuh mungkin kayak kemeja putih, celana hitam. Nah, itu udah. Itu sama ini kemeja flanel dibuka, nggak dikancingin, dalam pakai kaos terus celana jeans. Nah, iya. Yang satu mau yang satu mau main ke mall. Tapi ada sih dulu emang beberapa tim yang memang kostumnya ya bisa dilihat, oh keren kostumnya nih, baik itu cover cewek maupun cover cowok ya ada, tapi nggak kayak sekarang tuh semuanya tuh udah kayak gitu tuh loh. Berarti memang untuk sekarang ini tuntutannya juga semakin besar, dan kemudian cover dance sendiri juga jadi mungkin bisa dibilang apa ya, mungkin jadi industri juga nggak sih, kayak karena di situ kan ada orang-orang yang buat kostum, ada makeup artist, jadi kan itu juga ini kan, bahkan para pelaku cover dance sendiri juga punya fansnya sendiri dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Kembali lagi kalau misalkan menyajikan performance yang baik, ya terutama dari koreografinya, karena kan tadi kata kuncinya mereplikasi bukan cuma dari kostum, dari gaya, tapi juga kan tentunya dari dance itu sendiri gitu kan. Iya. Gimana menurut kalian, memang dibutuhkan ya untuk dance itu harus diimprove juga gitu? Iya, sebenarnya bukan cuman dance-nya aja sih. Lebih tepatnya kalau menurutku ya, ketika kita mau cover dance itu bukan cuman dance-nya aja yang diimitasi. Iya. Tapi cara hidupnya, apa itu namanya? Kesehariannya. Kita nggak mungkin orang bisa dance itu tanpa otot yang kenceng. Iya. Iya kan? Tanpa ada asupan gizi yang baik. Tanpa ada latihan yang keras. Jadi gimana buat menyeimbangkan semua, kan berarti kita harus bisa ngejar semuanya. Jadi maksudnya bukan gaya hidup ngartisnya, tapi gaya hidup latihan kerja kerasnya begitu ya? Iya, itu. Oh, super, ini sih super sekali. Super sekali. Mario tegang. Soalnya gini, kalau misal kita ngedance terus, kardio terus. Ya, dance kan masuk dalam kategori kardio kan. Dia kardio terus tanpa ada asupan nutrisi yang baik, muscle yang baik, itu kan malah mengikis kan. Kita jadi capek terus metabolisme pun nggak bisa improve juga karena kita nggak ada asupan nutrisi yang baik, nggak ada yang olahraga yang baik juga. Kan rata-rata orang latihan kalau di cover dance kan sore kan, siang nanti ada yang sekolah dan sebagainya, energi udah terkuras. Nah itu kadang takutnya nanti di performance-nya yang agak kurang. Iya, betul. Itu termasuk juga di packaging juga ya. Iya. Menurut saya. Gitu. Mungkin terakhir, kira-kira untuk Pak RT, AK, ini kira-kira ada nggak pesan sebagai seorang pelaku, apa yang perlu ditingkatkan lagi dari mungkin orang yang sama-sama berkecimpung atau mungkin juga orang yang baru mulai, karena mungkin kan kalau seperti Kak Unto tadi bilang itu kan jadi mengerikan sekali gitu, kayaknya keras banget ya. Memang gimana AK, mungkin ada pesan-pesan mungkin buat ini teman-teman juga gitu? Mungkin karena kita porsinya sebagai dance cover ya, bukan sebagai idol yang memang di sana pasarnya sendiri pun keras ya. Karena mereka dituntut harus kerja keras. Mungkin kalau untuk kita dance cover. Iya. Lanjut Bang Aka.
Ya? Lanjut Bang Aka. Ketiduran, ini ketiduran. Kalau gula tinggi itu jadi ketiduran gitu kan. Tapi menurutku gini Pak Unggul, sebenarnya kalau kita enjoy ya, itu juga nggak bakal jadi sesuatu hal yang jadi keras. Beban gitu ya. Jadi berarti intinya adalah kita berusaha dengan keras sebisa mungkin, semua diimprove dari segi dance, latihan fisik dan gaya hidup yang bekerja keras itu, tapi semua harus dibarengi karena memang kita itu mencintai budaya ini, kita senang dengan kegiatan ini, dan ini tetap jadi bagian dari hiburan kita gitu ya. Iya pasti, ketika kalian udah masuk dalam sebuah pintu, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan enjoy, lakukanlah dengan sepenuh hati. Kalau aku gitu, jadi aku nggak pernah menyesali keputusanku. Lebih tepatnya seperti itu. Keputusanku aku mau di cover dance, ya lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan ikhlas lah pokoknya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Bapak Aka? Bapak Aka? Ya, mungkin lebih ke yang nggak jauh beda sih, enjoy. Terus juga kan kita di dance cover kan teman-teman banyak itu, ya bisa saling sharing kayak gitu juga. Ya ini bukan bermaksud senioritas ya, misalnya yang diomongin Kunto yang kau omongin bukan berarti menakut-nakuti ya itu. Ya, atau menggurui begitu ya. Angka baiknya kalau memang mau jadi sekeren kayak idolnya tuh mungkin bisa dicoba cara kayak gitu. Tapi mungkin kalau memang kalian ingin dance cover sebagai hal casual ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kayak yang dia katakan tadi. Ya, karena kan tujuannya untuk mereplika idolnya gitu kan, sehingga saling terhibur itu tadi kan. Oke deh, gitu. Oke? Kira-kira? Thank you banget nih buat teman-teman yang udah luangin waktunya ngobrol-ngobrol bareng ini. Ngobrol-ngobrol bareng. Episode perdana dari episode 2 diundang lagi nggak ini? Oh, mungkin Anda diundang di episode 2000 mungkin. Jadi masih lama ini, tenang aja. Aduh. Kayak berharap sesuatu yang nggak mungkin gitu ya? Iya, kayak berharap sama si dia gitu. Wah, iya. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan amin. Berbagi cerita lah kita dengan teman-teman kita. Berbagi experience juga. Ya, ini keluh kesah, kesedihan, keresahan, tapi juga ini sebuah podcast kita yang meresahkan Bapak. Oh, podcast kita yang meresahkan gitu ya. Kita yang meresahkan. Berarti mungkin habis ini nggak ada episode 2-nya mungkin karena dianggap meresahkan, ditutup sama pemerintah ini habis ini. Ini podcast Oh gitu ya. Terakhir. Oh, super sekali. Sampai dilaporin polisi perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan ya. Anda yang tidak menyenangkan, Bapak. Ya, oke. Thank you banget buat teman-teman semua. Thank you juga teman-teman Pak Unggul. Ya, semoga teman-teman yang mendengar juga terhibur. Kedepannya kita akan masih banyak bahas hal-hal tentang dunia K-pop dan cover dance gitu ya. Cover dance yang apapun yang kita alami lah gitu ya di dunia perkekoreaan ini gitu. Jadi tetap tungguin terus dan stay tune terus. Sekali lagi silakan like buat teman-teman, kalau suka, kalau nggak suka ya dislike aja gitu, komen di bawah apa yang kalian suka, apa yang kalian nggak suka, atau request topik mungkin. Request topik juga boleh. Jangan lupa apa Pak RT, akun YouTube-nya di apa? Jangan lupa like, comment, dan recap dari Cookie Monster Dance Cover. Iya gak sih? Ya betul, Cookie Monster Dance Cover ya. Sekian, Pak Unggul pamit dulu, undur diri sama teman-teman yang ada di sini. Jaga kesehatan, jangan lupa selalu menjaga kebersihan, jangan lupa selalu cuci tangan, dan semoga cuci diri, tapi jangan cuci otak orang lain. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Sehingga kita bisa bertemu lagi di event-event dan kesempatan lainnya. Thank you semua. Bye-bye. Bye.